Menanggapi kata pengantar Kiai Haji Syukron Makmun. Di antara yang dikatakan oleh Kiai Haji Syukron Makmun, SM, adalah masalah keabsahan Bani Alawiyah sebagai ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma' dengan tarikah syuhrah wal istifadoh telah mengakui keabsahan Bani Alawiyah sebagai ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang menyangkal. Seperti panasnya matahari tidak perlu itsbat, karena panasnya matahari sudah syuhrah wal istifadoh. Ucapan SM yang menyatakan bahwa nasab Ba'alwi sudah diijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hoaks. Klaim ijma' itu pertama kali dilontarkan oleh Ali Al-Sakran Ba'alwi, wafat 895 Hijriah, dalam kitab Al-Burqat Al-Musyikat tanpa dalil. Lalu dihikayatkan oleh beberapa circle Ba'alwi seperti Syekh Yusuf Al-Nabhani, wafat 1250 Hijriah. Ijma' menurut para ulama adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syariat akan suatu kejadian. Sebagaimana definisi tersebut diungkapkan oleh Abdul Wahab Halaf dalam kitabnya Ushul Fiqih. Ijma' di dalam istilah para ahli usul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syariat dalam suatu masalah. Dari definisi ijma' itu, kita mengetahui bahwa suatu hukum bisa disebut ijma' jika hukum itu disepakati oleh seluruh ulama ahli ijtihad. Sedangkan nasab Ba'alwi ini sejak awal kemunculannya di abad ke-9 muncul hanya dari klaim mereka sendiri, tidak disebut para ulama nasab dalam kitab-kitab nasab. Bahkan di Tarim sendiri banyak orang yang tidak percaya terhadap nasab mereka sebagaimana dihikayatkan sendiri oleh kitab-kitab Ba'alwi semacam Al-Burqat Al-Musyikat karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, dan Gurar Baha Aldo, karya Hirit, wafat 960 Hijriah. Bagaimana mungkin suatu nasab yang sejak awal kemunculannya saja hanya dari klaim pribadi dan orang-orang yang ada di Tarim saja tidak mempercayainya, bisa dikatakan telah diijma'? Salah satu rukun ijma' adalah kesepakatan itu harus terjadi sejak awal kemunculannya, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Halaf. Rukun yang kedua adalah terjadinya kesepakatan ulama mujtahid dari kaum muslimin atas hukum syariat dalam suatu masalah saat terjadinya masalah itu. Sedangkan waktu kejadian nasab Ba'alwi adalah masa Ahmad bin Isa, karena yang menjadi permasalahan adalah pengakuan mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi melalui Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sedangkan kitab-kitab nasab sejak masa Ubaid itu tidak ada yang mencatat ia sebagai anak Ahmad bin Isa, apalagi terjadi ijma'. Dari mana Ali Al-Sakran mengetahui adanya ijma' jika nasab mereka sama sekali tidak disebutkan oleh para ahli nasab, padahal kitab-kitab nasab yang mencatat anak Ahmad bin Isa banyak ditulis? Bahkan kitab nasab abad ke-6, yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah, telah menetapkan anak Ahmad bin Isa yang berketurunan hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma mengatakan, para ulama berkata, ijma' setiap masa bisa dikatakan ijma' yang syahih jika tidak didahului oleh perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ini adalah pendapat yang sahih. Dari situ kita mengetahui bahwa klaim ijma' baik dari Ali Al-Sakran maupun dari yang mengutipnya di waktu belakangan seperti Al-Nabhani dan Al-Muhibi tidak dapat diterima. Bahkan menurut Abdullah bin Ahmad bin Hambal bisa disebut pendusta. Dan telah dikutip dari Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ahkam dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal ucapan, aku mendengar ayahku berkata, apa yang diklaim seseorang tentang terjadinya ijma' adalah dusta. Siapa orang yang mengklaim ijma' adalah dusta? Bisa jadi manusia telah berbeda pendapat ia tidak tahu dan tidak sampai kepadanya. Maka hendaklah ia berkata, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat manusia. SM juga mengatakan, masalah sejarah atau nasab yang sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun termasuk berita yang kita tidak menyaksikan dengan mata kita. Kita hanya mendapat berita dari dongeng, katanya. Sejarah manuskrip yang tidak mungkin kita sampai pada hakul yakin atau ainul yakin, kecuali kalau riwayat itu mutawatir syuhrah wal istifadoh. Penulis sejarah hanya menulis apa yang ia tahu. Apa yang ia tidak tahu bukan berarti tidak ada. Bisa saja, informasinya belum sampai kepadanya. Maka, sejarah yang lebih sempurna adalah sejarah yang datang kemudian sebab informasinya lebih lengkap. Kejadian masa lalu memang tidak semuanya dicatat, betul sekali yang dikatakan SM. Bahwa pula penulis sejarah hanya menulis apa yang ia tahu. Itu juga betul. Tetapi jika penulis sejarah sudah menulis di abad ke-6 Hijriah apa yang ia tahu, misalnya bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka setiap klaim di abad ke-9 Hijriah akan adanya anak keempat bagi Ahmad bin Isa seperti Ubaid, Ubaidillah, Abdullah jelas tertolak. Jika SM mengatakan bahwa sejarah itu tidak qoti, ya itu betul. Tetapi jika sebuah penulisan yang dekat dengan kejadian saja tidak qoti maka kitab Ali Al-Sakran di abad ke-9 Hijriah tentu lebih tidak qati lagi. Lalu apa alasan SM mempercaya yang lebih jauh masanya dengan kejadian lalu mengabaikan informasi dari orang yang lebih dekat masanya dengan kejadian? Jika SM menulis buku bahwa kakeknya yang bernama Kiai Nawawi punya anak 5,
Lalu cucu SM menulis buku pula mencatat bahwa Kiai Nawawi punya anak 6. Menurut SM siapa kira-kira yang layak untuk dipercaya? SM atau cucunya? Dua-duanya tentu tidak koti. Tetapi tentu yang lebih mendekati kebenaran adalah tulisan SM karena jarak waktunya lebih dekat dengan kakeknya. Begitulah ilmu sejarah dipahami. Ali Al-Sakran mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya mencatat anak Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang namanya Ubaid, Ubaidillah, Abdullah. Lalu menurut SM yang layak dipercaya yang mana? MS juga mengatakan, untuk menerima berita yang kita tidak menyaksikan dan sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun kita harus hati-hati siapa pembawa cerita itu. Kita hanya menerima berita dari para ulama, para aulia Allah, dan para habaib yang tidak diragukan keilmuannya, akhlakul karimahnya, zuhudnya, waro, dan bersifat dhabit dan adil. Mereka itu seperti Syaikh Murtadha Az-Zabidi pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami seorang ulama fikih mazhab Syafi'i, Syaikh Ali Jum'ah Mufti di Mesir, Syaikh Ramadan Al-Budhi seorang ulama besar di Suriah, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah, Syaikh Maulana Al-Syarani Mesir, Syaikh Nawawi Banten, Syaikh KH Holil Bangkalan, KH Hashim Asyari Jombang, Haji Soleh Darat Semarang, Syaikh Yasin Padangi Makkah, Syaikh Muhammad Chotib Al-Minangkabawi, Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Turmusi. Dan banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Barang siapa yang membatalkan nasab Ba'alawi berarti sudah tidak percaya kepada para ulama dan auliaullah yang saya sebutkan di atas. Yang mengatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid itu adalah ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ahli tafsir, ahli usul fikih, ahli filsafat, ahli sejarah, ahli nasab, yaitu Al-Imam Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Karangannya mencapai 200 kitab di berbagai cabang ilmu. Satu kitab saja seperti kitab tafsir Mafatih Al-Gaib mencapai 17 jilid. Jika SM percaya bahwa ada tambahan anak Ahmad bin Isa selain Muhammad, Ali, dan Husain, maka berarti SM tidak percaya lagi kepada ulama besar sekelas Imam Fakhruddin Al-Razi.